yang sering disebut juga sebagai Pulau Dewata, mendapat julukan sebagai Pulau Seribu Pura. Bali merupakan salah satu pulau yang berada di Indonesia, yang ibu kotanya terletak di Denpasar. Bali juga kaya akan keindahan alam. Hal inilah yang membuat banyak wisatawan domestik maupun mancanegara ingin berkunjung ke Bali. Tidak hanya keindahan alamnya saja, Bali juga dikenal dengan adat istiadat serta keanekaragaman seni dan budayanya. Sebagai daerah pariwisata, Bali juga memiliki bangunan bersejarah yang telah diwariskan seperti contohnya yaitu Candi Bentar. Candi Bentar memiliki bentuk segitiga yang menyerupai gunung terbelah dua yang memiliki tinggi yang sama. Kabupaten Klungkung, tepatnya di Desa Nyalian, kita akan mengunjungi Bapak Ido Bagus Purwosidemen, SAG MSI, yang merupakan salah satu dosen aktif pada Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia, yang dimana beliau akan menjelaskan mengenai Candi Bentar. Dari asal katanya candi dan bentar, candi menggambarkan sebuah bentuk bangunan. Ya, ini adalah peninggalan pada zaman jayanya agama Hindu, agama Buddha yang ada di Nusantara. Bangunan candi itu biasanya diperuntukkan sebagai tempat stananya para dewa. Dan kemudian candi ini dibentuk dalam konstruksi bangunan yang menjulang tinggi ke atas. Ya, itu simbol daripada gunung, karena diyakini para dewa baik di agama Hindu, dewa itu berstana di gunung. Jadi candi adalah merupakan bangunan tempat berstananya para dewa yang diyakini tinggal di gunung sehingga bentuknya menjulang tinggi ke atas. Kemudian bentar, kata bentar itu dalam bahasa Bali, boleh juga dalam bahasa Jawa atau Jawa kuno, itu artinya terbelah. Oleh karena itu dari Candi Bentar itu sendiri memiliki arti sebuah bangunan candi yang dalam kondisinya terbelah menjadi dua, atau kemudian Candi Bentar itu sering dikenal dengan pintu gerbang. Jadi kira-kira demikian yang dimaksudkan dengan Candi Bentar, candi dalam konstruksi yang terbelah menjadi dua dan sering disebut sebagai pintu gerbang. Candi Bentar itu sendiri memiliki fungsi. Kalau kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan pada saat di zaman Jawa, baik itu di Mataram, kemudian di Jogja masih ada beberapa, di beberapa keraton, kemudian di Jawa Timur, dan yang paling banyak di Bali masih bisa kita lihat. Fungsi Candi Bentar sebenarnya dipakai sebagai bangunan terluar untuk kemudian menandai bagaimana seseorang masuk dari luar, kemudian berada melewati pintu gerbang, berada di dalam lingkungan, apakah itu pura, apakah itu puri atau kerajaan, dan demikianlah kemudian Candi Bentar itu sebagai penanda pintu gerbangnya masuk dari area luar ke area dalam. Nah, di Bali Candi Bentar ini selain berfungsi sebagai penanda orang masuk, keyakinan agama Hindu di Bali juga nilai-nilai filosofi pada bangunan Candi Bentar, di mana bangunan itu tidak hanya sekedar pintu masuk, namun juga memiliki fungsi dengan beberapa ornamen dan makna-makna yang di dalamnya sebagai tempat perlindungan. Jadi khususnya pura, kemudian juga puri atau kerajaan, Candi Bentar itulah sebagai pembatas yang sekaligus berfungsi sebagai tempat perlindungan. Sebab itulah pintu masuknya orang luar yang kalau seandainya dalam kondisi tertentu di pintu atau di Candi Bentar inilah sebagai alat pendeteksi awal untuk kemudian melindungi apa yang ada di dalam. Dari awalnya adalah bentuk candi yang utuh atau juga disebut dengan paduraksa. Kalau di dalam arsitektur tradisional Bali, paduraksa itu biasanya ada pintu dan itu menjadi tempat pintu masuk atau glungkori, disebut juga dengan glungkori. Bangunan candi ini
yang kemudian kalau kita khusus atau spesifik bicara tentang Candi Bentar, dari segi struktur tidak beda dengan bentuk candi yang utuh atau Paduraksa atau Glungkori itu, ataupun candi-candi yang lain. Yang pertama ada pondasi atau bagian bawah atau dasar, kemudian ada bagian badannya, dan kemudian ada bagian kepala atau bagian atas. Di sini juga para undagi atau arsitektur tradisional Bali atau para penekun terkait dengan bangunan-bangunan candi itu memahami bahwa dalam sebuah bangunan candi, karena awalnya adalah fungsinya sebagai tempat stananya para dewa, di situ pula mengandung beberapa nilai-nilai yang dibuat dalam stilisasi, apakah itu bentuk tumbuhan, binatang dan sebagainya yang melekat di bangunan candi itu. Candi Bentar biasanya pada bagian bawah atau pada bagian kaki terdapat bataran, kemudian di atasnya ada bentuk ukiran dengan mengambil bentuk dari gajah atau binatang gajah, atau dalam arsitektur tradisional Bali disebut dengan karang asti. Kenapa gajah? Ya otomatis dari simbol gajah itu sendiri sebagai binatang yang besar, kuat, diharapkan bangunan candi itu bisa berdiri dengan kokoh. Itu makanya karang asti atau karang gajah itu selalu posisinya di bawah. Tidak mungkin karang asti itu tempatnya di atas ya. Nah kemudian naik dari atas karang asti atau karang gajah, disebut dengan bagian badannya, di sana juga sudah ada ornamen-ornamen seperti karang tapel. Pada badan inilah kemudian bisa diolah, diatur terkait dengan berapa tinggi atau berapa ande candi itu akan dibuat, apakah 1, apakah 3 dan sebagainya. Di sini ornamennya juga menentukan, selain karang tapel, di sana juga ada ukiran-ukiran diambil dari stilisasi tumbuhan, ya. Ukiran-ukiran yang ada di Bali ada yang dibuat dengan patre punggal, patre olandre, patre samblung dan sebagainya. Dan kemudian naik pada posisi yang paling atas atau pada bagian kepala itu ada karang goa atau karang pedis atau burung, dan kemudian pada ujung atasnya ada bentale. Ini juga menjadi simbol karena burung itu selalu dia punya habitat hidup di udara, di atas. Jadi inilah maksudnya bagian atas dari candi itu diberikan ornamen karang goa. Dari bagian bawah, kemudian bagian bawah atau disebut dengan kaki, kemudian bagian badan, dan kemudian bagian kepala. Ornamen-ornamen itu sudah memiliki posisi dan struktur tertentu, juga terkait dengan filosofi dan makna-maknanya. Tidak mungkin karang gajah tiba-tiba ada paling atas atau kemudian karang goa dia berada di bawah. Ini sudah sedemikian, bahkan ini merunut menjadi bentuk bangunan-bangunan lainnya. Perkembangan Candi Bentar dari sejak awal zaman kerajaan, kemudian hingga saat sekarang ini telah mengalami beberapa perubahan-perubahan yang semakin tahun hingga sekarang ini ragamnya semakin banyak. Merunut dari perkembangan candi-candi yang ada, dari yang sederhana hingga sekarang yang bentuknya sangat rumit, kemudian bentuknya besar, bentuknya megah, apalagi kemudian Bali terkenal menjadi daerah pariwisata. Hampir semua tempat objek wisata, pintu gerbangnya selalu ditandai dengan Candi Bentar dengan konstruksi yang cukup besar. Jadi demikian perkembangan dari candi-candi yang ada hingga kemudian Candi Bentar yang ada di Bali pun berkembang dari zaman ke zaman, dan sekarang boleh dikatakan sangat variatif sekali, dari bentuk yang paling sederhana hingga yang paling bagus ataupun paling mewah. Dalam sebuah pembuatan Candi Bentar selalu diawali dengan upacara. Ya, pada saat undagi ataupun kemudian siapa yang akan membangun Candi Bentar, apakah dia perumahan, apakah dia pura, apakah dia banjar, apakah pembatas desa dan sebagainya, selalu ada proses ritual dengan membuat semacam penanaman pondasi sehingga diharapkan pondasi dan bangunan Candi Bentar itu kuat. Nah demikian pula selama proses pembuatan hingga Candi Bentar itu selesai. Nah disinilah uniknya di Bali, setiap bangunan yang dibuat selalu kemudian pada saat akan mulai dipergunakan dilakukan semacam ritual pemberkatan atau upacara. Kalau di Bali dengan upacara yang paling sederhana adalah memakuh, kemudian ada upacara memelas pas.
Nah, dari upacara baik yang keduanya, memaku ataupun melaspas ini sebenarnya sebagai pertanda wujud syukur ataupun terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemudian bangunan yang dibuat bisa diberkati dan berdiri kokoh. Ya, bentuk upacaranya bermacam-macam tergantung dari besar kecilnya dari Candi Bentar tersebut. Bisa dengan banten tingkating niste, ada yang madya dan ada yang utama. Apalagi kalau misalkan Candi Bentar dirangkaikan dengan bangunan pura besar, biasanya upacaranya juga sekaligus dalam upacara bentuk yang besar, upacara melaspas wewangunan. Jadi tidak hanya khusus di Candi Bentar, tapi proses ini menjadikan bagaimana seluruh bangunan yang dibuat diyakini untuk kemudian dari cara pembuatan hingga kemudian memberikan kekuatan itu akan berdiri kokoh sepanjang masa. Demikian penjelasan sedikit terkait dengan Candi Bentar. Terima kasih.